Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surah Kusuma. Oke, kali ini kita pertama kali langsung ke event live ya. Ini kita di MS 2024 di JI Expo. Oke, dan di sini gue udah ada boothnya KYT, Suomi sama INK ya. Ya, kita langsung aja ke target utama kita, yaitu KYT KX1 Race GP ya. Nah, ini ada yang di kayak dalam etalase, kayak yang motif Enea Bastian ini ya. Oke, tapi ini udah rilis. Nah, teman-teman juga sudah tahu ini udah rilis, dan surprisingly emang harganya dia cukup tinggi ya. Nah, untuk spesifikasinya ini udah tertulis semua di sini ya. Dia ada tricarboco. Ya benar, bahan dasarnya dia sama kayak NX NZ Race ya, tricarboco lightweight dynamic shell, terus racing group aerodynamics. Nah, ini bagian yang paling gua kepo ya, karena emang secara datanya dia tuh benar-benar di aerodinamis katanya. Terus kita ini ada apa, efficient ventilation, yang ini nyobanya harus dipakai, jadi mau gak mau ya gua PO. Nah, surprisingly gua pertama yang PO si KX1 Race ini. Gitu. Terus ada apa lagi? Outstanding field of vision, peripheral view 210 derajat, vertical view 92 derajat. Visor in PC injected, apa itu? Nanti kita cari tahu ya. Terus anti scratch standar ya, with racing lock system. Nah, di mana ini racing lock systemnya itu pada dasarnya sama kayak apa, Suomi SRGP ya, turunan dari situ. Dan sebenarnya bisa kelihatan dari sini si helmnya itu ini ya, dia benar-benar campur aduk sih. Nah, gue pengen ke sana sih ya, di situ. Jadi di sebelah sana tuh ada untuk si helmnya. Ya, tapi lagi rame, jadi gue nggak pengen ganggu dulu customer yang mau ngelihat ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, ini yang paling spesial, kayak karena helm ini udah FIM homologated dan ECE 2206. Nah, untuk beratnya sebenarnya nggak terlalu ringan ya. Ini untuk yang tergantung size sebenarnya. Kalau misalkan size kecil itu pasti dia size yang nih, size M ya. 1400 plus minus 50 gram. Untuk yang karbonnya ya emang lebih ringan sih untuk di size M. Tapi kalau untuk di size yang XL, nah gue untuk pertama kalinya itu pakai size yang XL, dan wow, beratnya yang karbonnya aja itu 1400 plus minus 50. Nah, so that is KX1 Race ya. Oh, misalnya ada 3 shell size, 4 EPS size. Nanti kita lihat lebih lanjut. Sekarang kita lanjut dulu ke ini dulu nih. Nah, si TTR Jet ya. Nah, TTR Jet, atau kalau di Eropanya namanya itu dia TT Jet. Oke, dia di sini ada motif baru kayak. Nah, kemarin gue sempat mau ngambil motif yang ini. Gue udah PO sebenarnya. Dan akhirnya gue mutusin buat beli yang Enea Bastian ini. Jadi ternyata dia ada motif baru ya. Dimana motifnya ini dia namanya Bulega kalau nggak salah. Bulega replika. Gue juga kurang apa, tapi kata si masnya sih ini yang Bulega replika. Oke, nah jadi memang ini ajib sih. Sederhananya ini kan TT Course yang versi half face gitu. Secara spesifikasi itu masih 11-12 ya. Kayak apa namanya? Kayak NFJ. Nah, ADT advanced plastik, 2 shell, 2 MPS size. Katanya optimal ventilation, visor with anti-scratch treatment, easy to operate internal sun visor. Ini udah double visor juga ya. Dan favorit gua sih di sini dia micrometric steel retention system ya. Jadi untuk TTR Jet ini dia nggak double D-ring kayak pakannya NFJ. Dan yang paling gua suka dari TTR Jet ini itu sih busanya yang paling baru. Nah, oke, ini KX1 Race. Kita ini ada yang karbon. Oke, untuk kualitasnya emang wow. Wajar lah, kalau di range 9 juta ya ini harus bagus dong build quality-nya. Nah, FYI gue mutusin buat ambil yang karbon soalnya
Gue belum pernah punya helm karbon. Jadi kita lihat aja nanti sambil tesnya juga. Soalnya kalau ngelihat yang polosan, cakep sih gitu ya. Kayaknya kalau yang putih ini lebih mantap lagi kalau misalkan warnanya kayak TTR Jet ya. Ada purple-nya ini, tapi ini putih polos. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya kalau secara overall ya, view elemen itu campuran dari kayak elemen NX, NZ, terus ada juga elemen dari Thunder Flash untuk yang di atasnya. Ini Thunder Flash banget gitu ya. Dia ada dua siripnya gitu. Untuk ininya dari NZ, NX. Oke, campuran dari sRGP. Depannya ini menarik sih tapi. Mungkin referensinya ke helm-helm Xiaomi yang lama gitu ya. Gitu. Dalamnya kayak gimana? Nah, ini harus agak dibuka. Oke. Kebetulan gue di sini sendiri ya. Jadi kita lihat seperti apa ya. Kita coba pause dulu videonya. Nah, ini gue udah turunin si helmnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk bagian dalamnya itu memang jauh berbeda ya. Sebenarnya kalau dari pattern si busanya ini, ini emang NZ banget sih. Gitu. Cuman ini nih di sampingnya itu dia tuh blue drew. Ya, terus ada tulisan KYT-nya di sini. Apakah ini glasses fit? Kelihatannya sih enggak. Karena balik lagi ini adalah race ya, race oriented. Jadi nggak ada untuk glasses fit. Mungkin bisa sih kalau misalkan dipaksain ya, atau misalkan yang gagangnya kecil. Terus bisa dilihat di sini nggak ada slot untuk intercom. Apakah bisa dipaksain? Bisa-bisa aja sebenarnya. Ya, dan ini yang paling gue suka sebenarnya selain bagian dalamnya itu. Oh ya, ini si busa ininya tuh agak keras ya. Tapi baik lagi ini. Kayak helm ini bukan untuk comfort sebenarnya, jadi emang untuk balap. Yang gue juga jadi penasaran sebenarnya race fit atau ya race fit itu kayak gimana sih sebenarnya, nanti kita coba cari juga. Dan yang paling gue suka lagi di sini adalah si retention systemnya yang dia full aluminium ya, full besi, jadi rigid banget gitu ya. Di sini ada mekanisme untuk buka tutupnya, ini tinggal ditekan aja, sama persis kayak sRGP dia. Oke. Dan yang pasti dia udah tadi udah dibahas ya. Oke, untuk fittingnya gimana bang? Pada dasarnya sih fittingnya gue benar-benar ingat sRGP ya. Gue jujur belum pernah pakai lama. Waktu itu cuma minjem yang temen doang untuk sRGP. Dan sayangnya kita di sini nggak ada sRGP ya. Adanya ini menarik sih, helm-helm Xiaomi lama. Nah, itu ada ya, lihat. Helm-helm Xiaomi lama ada di sini. Gitu. Tapi dia cuma ada track one. Jadi ya nanti kita lihatlah. Atau mungkin misalkan ada helm ya sRGP yang murah sih, why not ya sebenarnya. Gitu. Kita benerin dulu. Oke. Nah, ini bisa ngesal nih. Ya. Jadi itu KX1 Race GP. Oke, kita lanjut sekarang ke helm kedua, yaitu TTR Jet. Semoga ini nggak ganggu Bang Radit lagi konten juga. Gue di sini sendiri jadi makannya nggak seenak itu ya. Nah, kita masuk aja di sini, kita lihat si TTR Jet secara langsung. Ini jujur warna yang menarik ya. Oke, sih dari si TTR Jet ini, dimana dia tuh, wah glitternya ini aja. Gue zoom in bentar ya. Nah, ini mewah loh catnya. Ya. Ini memang turun dari titik course banget, tapi sebenarnya yang di yang di KX1 Race juga dia mekanismenya mirip sama ini ya. Ya, jadi ini bisa dibilang turunannya dari yang paling premium sekalipun turun ke si TTR Jet ini. Ya, titik course dulu terus ke TTR Jet. Ya. Oke. Nah, terus kita lihat detailnya di sini. Nah, di sini dia udah isi i2206. Oke, seperti so far ini adalah helm half face lokal pertama yang ICI 2206. Oke. Bisa dilihat secara bentuknya juga. Oke, dia emang cukup panjang ya. Oke, cukup panjang. Oke, terutama karena dia ada spoilernya di sini ya. Dan di sini dia emang tuas double visornya dia di bawah ya. Oke, dan bukan akhirnya sih.
Oke, di sini di belakangnya cukup unik. Ini belakangnya tuh kayak TKX1 race banget kayaknya. Soalnya kalau titik course sih enggak, soalnya titik course nggak sepanjang ini. Kayak bisa kelihatan dia di sini lebih ke KX tuh. Dan uniknya adalah dia ada ya semacam emblem terbuat dari ininya, dari kayu. Nah, itu menarik ya. Oke, terus fittingnya gimana? Ini gua agak ribet jadi nggak akan bikin video fittingnya ya. Oke, ini bisa dilihat dari bagian busanya juga oke menarik ya. Soalnya oke dia tuh baru oke dan bahan busanya itu halus banget. Lebih enak lah dibandingin NFJ pun gitu ya. Bahkan NX-Race sekalipun gitu. Jadi ini emang unik dan fittingnya kayak gimana? Untuk fittingnya jujur ya. Kayak fittingnya itu bisa dibilang dia jauh lebih enak dari NFJ sih. Ya, terutama overall fittingnya. Jadi pas kemarin gua pakai itu, kayak dia emang belakangnya ini ya, kayak belakangnya dia memang ada kosong dikit, tapi dia jauh lebih meluk dibandingkan NFJ. Dan ini true size, jadi teman-teman yang bisa pakai L di NFJ, misalkan mau pindah haluan ke si TTRZ ini ya dia udah pas dan lebih enak, terutama di bagian busanya. Oke, nanti untuk kelanjutannya kita lihat langsung pas helmnya udah ada prediksi. Oke, oh ya ini harganya 950.000 ya untuk yang polosan. Oke, tapi kalau untuk yang motif itu di 1.080.000. Nah, gue sebenarnya nggak ambil yang ini, gue ambilnya yang motif Enea. Ya, kayak X ini dia harganya di 9 juta. Untuk yang polosan itu dia di harga 7 juta ya. Oke, kalau untuk yang motif yang Enea ini dia di 8 juta. Dan terakhir itu yang karbon ya. Kayak yang karbon. Nah, dia itu ada di 9 juta. Jadi sekian untuk episode kali ini. Jujur gue masih agak pusing nih kalau konten di luar kayak gini ya. Oke, tapi ya insya Allah nanti bakal jauh lebih sering untuk konten. Bukan cuman di tempat kopi ya, tapi kita langsung. Oke, terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Nanti misalkan ada yang bertanya-tanya tentang si TTRZ ataupun si KTK X1 Race GP, boleh langsung komen di bawah ya. Sebenarnya kayaknya ada beberapa poin yang belum gue bilang juga. Nah, nanti insya Allah gue bisa jawab semua. Oke, see you on the next episode and ciao.